Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, juga yang luhur dalam berbudi, tak lupa Sobat Lavesda dimanapun Anda berada, yang insya Allah calon penghuni surga. Ke Belanda membeli tomat. Sobat Lavesda gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Jalan-jalan menuju Prancis, perkenalkan saya Aziz. Sallu ala Nabi Muhammad. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, bangsa, dan budaya. Namun sungguh miris, bahkan tragis, di mana teknologi berkembang begitu pesatnya justru membawa dampak yang luar biasa. Menurut survei Badan Bahasa Kemendikbud tahun 2023 menyatakan bahwa penggunaan bahasa daerah di kalangan anak muda menurun drastis hingga 50% dalam satu dekade terakhir. Dan berdasarkan laporan WR Sosial tahun 2024 juga menyatakan bahwa rata-rata anak muda Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 4 jam per hari untuk bermain media sosial. Dan kebanyakan kontennya berasal dari budaya luar yang terkadang menyimpang dari nilai ajaran agama dan moral. Hal ini jika dibiarkan, maka ajaran agama dan budaya semakin hari semakin tersisihi, diremehkan oleh mereka yang tidak mengerti, serta dijauhi hanya karena gengsi. Sungguh na'udzubillah dan oleh karena itu, kolaborasi dakwah dan budaya untuk generasi muda adalah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berdasarkan tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad ke dunia adalah menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Rasulullah diutus menjadi rahmat untuk seluruh alam, hal ini tanpa terkecuali untuk semua suku, bangsa, dan semua budaya. Dalam konteks dakwah untuk generasi muda, maka rahmat ini sangat relevan jika dikolaborasikan dengan budaya yang sudah ada. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana cara mengkolaborasi dakwah dan budaya untuk generasi muda? Caranya adalah dengan menggunakan metode 3G atau metode 3G. Ngomong-ngomong lagi tentang 3G, pasti yang ada di benak pikiran Sobat Lavesda adalah jaringan internet, betul? Namun di sini 3G yang saya maksud adalah yang pertama, gaya dalam menyampaikannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Haddatsun nas bima ya'rifuna tuhibbun." Berbicaralah kepada orang lain tentang apa yang mereka pahami. Hadis riwayat Bukhari nomor 127. Jika sasaran dakwah kita adalah anak muda, maka harus kita sampaikan dengan gaya, dengan menggunakan pendekatan budaya dan konten viral di media sosial, sehingga dapat mendidik para pemuda menjadi pemuda yang beragama, berbudaya, dan bermoral. Yang kedua, gadget sebagai medianya. Dahulu Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya berupa wayang dan gamelan untuk dakwah pada masyarakat zamannya. Ono carane dakwah lawan budaya, umpamane kaya Sunan Kalijaga, pituture mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita sebagai generasi muda juga harus menggunakan pendekatan teknologi dalam dakwahnya, dengan memanfaatkan gadget serta membuat konten-konten dakwah Islam yang mengedukasi, sehingga dapat membentuk pribadi generasi muda yang Islam,
Yang ketiga, gerak nyata metodenya. Tak hanya dengan teori, namun disertai aksi. Tak hanya memanfaatkan teknologi, namun juga mengajak para pemuda untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Dengan demikian, ajaran agama dan budaya senantiasa tetap murni terjaga tanpa khawatir hilang di telan masa. Sobat Rafesda yang berbahagia, dari uraian demi uraian dapat kita tarik benang merahnya bahwasanya kita tidak sedang mempertemukan dua hal yang bertentangan, melainkan membangun jembatan antara dua kekuatan besar, kekuatan agama dan budaya. Maka marilah kita semangat dalam mengkolaborasikan dakwah dan budaya untuk generasi muda. Dakwah akan menguatkan budaya dan budaya juga ikut memuliakan agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan ke Salatiga untuk ikut final Festa. Demikian pidato saya, cukup sekian dan sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur man pola wala tandur man pola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.